Pernah ngebayangin gak sih dunia tanpa adanya uang tunai? Dan semuanya itu didominasi oleh digital currency. Jadi gak ada lagi tuh yang namanya dompet penuh lembaran, gak ada mesin ATM di pojokan jalan. Semua transaksi dari beli kopi sampai beli rumah cuman lewat ponsel. Kebayang gak? Jadi mungkin seperti itu bayangan yang dimana masa depan tanpa adanya uang tunai. Dan kira-kira di mana ya posisi kripto di dunia tanpa adanya uang tunai? So let's break down. Sedikit cerita, jadi dulu uang tunai itu simbol kekuasaan, tapi sekarang uang fisik mulai tersisih. Di negara Cina, lebih dari 90% transaksi harian dilakukan lewat Alipay atau WeChat Pay. Dan bahkan di Swedia, toko-toko kecil pun sudah berhenti menerima uang kertas sepenuhnya. Nah, negara-negara lain mulai menyusul, termasuk Indonesia dengan kris dan dompet digital. Mungkin perubahan ini kelihatan simpel, tapi punya dampak yang sangat besar. Pemerintah bisa melacak arus uang dengan lebih jelas, bank lebih mudah mengontrol kebijakan moneter juga. Tapi pasti ada pertanyaan yang mengganjal di balik kemudahan itu semua. Apakah uang kita masih benar-benar milik kita ya? Disinilah Central Bank Digital Currency atau CBDC mulai masuk ke panggung. Jadi CBDC ini adalah versi digital dari mata uang resmi suatu negara, tapi dikontrol langsung oleh bank sentral. Itu artinya setiap transaksi bisa diawasi, bahkan diatur secara real time loh. Jadi Cina sudah punya e-CNY, Eropa lagi uji coba digital euro, dan Bank Indonesia pun sudah mengembangkan proyek Garuda untuk rupiah digital. Keren gak sih? Yang dimana tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk efisiensi, keamanan, dan integrasi ekonomi digital. Tapi banyak yang mulai khawatir apakah ini langkah menuju kontrol penuh atas keuangan masyarakat atau enggak ya? Atau justru malah menegakkan sistem keuangan yang otoriter, yang dimana rasa kekhawatiran masyarakat tersendiri itu juga bisa menjadi ketakutan akan perubahan digital currency ini. Saat dunia mulai melangkah ke arah uang yang bisa dikontrol oleh pemerintah, cryptocurrency muncul sebagai antitesisnya. Menarik kan? Jadi Bitcoin misalnya diciptakan untuk melawan sistem keuangan yang terpusat. Tidak ada bank, tidak ada pemerintah, hanya kode dan konsensus saja. Meskipun beresiko tinggi, kripto juga menawarkan kebebasan finansial kepada semua masyarakat. Jadi ketika pemerintah membangun CBDC atau Central Bank Digital Currency, komunitas kripto membangun DeFi, sistem keuangan yang terbuka, berjalan otomatis lewat smart contract. Jadi secara nggak langsung kita sedang melihat dua dunia yang berkembang bersamaan. Yang satu penuh kontrol dan stabilitas, yang satunya lagi bebas tapi beresiko. Dan kira-kira masa depan uang bisa jadi ada di tengah-tengah keduanya ini. Jadi ini mungkin sedikit bayangan di mana kehidupan kita 10 tahun ke depan. Ketika kita keluar rumah tanpa dompet, tanpa kartu, bahkan tanpa HP, cukup scan wajah aja atau sidik jari untuk bayar apapun. Gaji kamu langsung dikirim ke dompet digital pemerintah, pajak dipotong otomatis, dan pinjaman di-approve oleh artificial intelligence. Semua lebih efisien tapi juga transparan terlalu dalam. Kalau semua uang digital dikontrol oleh otoritas pusat, satu perintah bisa mematikan rekeningmu. Terkesan kejam ya. Jadi inilah mengapa kripto dengan sifat trustless dan decentralized-nya masih penting. Bukan sebagai aset investasi, tapi sebagai ide kebebasan finansial. Ya, meskipun pada akhirnya uang hanyalah simbol kepercayaan. Ini merupakan bukti bahwa dunia sedang berubah dan sangat cepat sekali. Jadi pilihan kita cuma dua, ikut dan pahami, atau jadi bagian dari sistem yang dikendalikan tanpa kamu sadari. Ngeri juga ya. Maka dari itu, jangan cuma jadi penonton dari revolusi ini, jadilah bagian dari generasi yang paham cara uang bekerja dan bagaimana uang masa depan bisa bekerja untukmu. Kalau kamu mau terus update soal cara berpikir investor cerdas di era digital, klik subscribe, nyalain loncengnya, dan follow juga Crypto Hype ID di semua platform. Kita akan terus bahas dunia kripto, uang, dan strategi finansial tanpa drama, tanpa ribet, tanpa hype, hanya insight yang bikin kamu makin melek finansial. Karena di masa depan yang ngerti uang digital, dialah yang bakal punya kendali atas dunia. So, see you on the next video, see you on top and to the moon.